Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para hadirin yang kami hormati? Lebih fresh ya, lebih enak, lebih nyaman setelah kita beraktivitas, dan moga-moga dalam kondisi new normal kali ini adalah lebih baik lagi. Oleh karena itu, baik para hadirin di program IBS Media atau yang saat ini kita laksanakan atau kita lihat bersama adalah di program Islam Media kali ini, yang saat ini juga diserukan oleh pemerintah. Kita akan melaksanakan atau sudah berjalan yang namanya New Normal Life, hidup dengan tatanan norma yang baru atau hidup yang normal dengan gaya yang baru. Hadirin para pegiat daripada Islam Media yang amat kami hormati, tentunya kita harus bisa melihat virus corona ini diantaranya adalah seringkali cuci tangan. Ini kalau kita ambil dan kita telaah hikmahnya, berarti hidup itu harus bersih, hidup itu harus disiplin, supaya kita jadi orang yang diselamatkan oleh SWT. Ternyata juga dalam virus corona ini kita harus pakai masker. Apa maksudnya? Bicaralah yang bisa diambil manfaatnya. Min husnil islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ambil yang bisa bermanfaat, kalau tidak ada manfaatnya ditinggal. Itu tanda orang Islam yang baik, yang luar biasa. Juga poin dari kesehatan adalah jaga jarak. Maksudnya apa? Kita harus jadi orang waspada dengan siapapun dan kapanpun dalam hidup ini, supaya kita jadi orang-orang yang selamat. Ini poin-poin dalam rata-rata dalam persiapan virus corona, dan sudah kita lalui bersama kemarin beberapa hal ini, dan moga-moga hidup kita menjadi hidup yang nikmat. Nah, terkait dengan new normal life ini, apa yang harus kita lakukan bersama? Hadirin jamaah rahimakumullah, para pegiat Islam Media yang kami hormati, adalah pertama yang harus kita pahami bersama adalah seimbangkan yang namanya usaha dohir dan usaha batin. Usaha dohir kita ikuti protokol kesehatan, protap kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, cuci tangan, pakai masker, jangan sampai ditinggalkan, jaga jarak, dan itu harus dalam hidup ini, karena memang saat ini kalau tidak demikian tidak normal. Tidak pakai masker tidak normal, tidak jaga jarak tidak normal, yang kemudian tidak cuci tangan saat ini tidak normal. Padahal memang dalam Islam sudah jauh-jauh hari seringkali cuci tangan, seringkali berwudu, insya Allah. Nah, apa yang harus kita persiapkan adalah satu, menyeimbangkan usaha dohir dan batin. Menyeimbangkan usaha dohir batin itu penting. Ikuti protokol kesehatan, tapi batin kita harus tetap kita asah. Batin kita, usaha dohir kepada Allah SWT tetap kita laksanakan. Mohon maaf, selagi masjid banyak yang tutup, mustahil virus akan hilang. Perlu kami ulangi dan kami tegaskan, jika masih banyak masjid yang tutup, mustahil virus corona akan hilang. Maka jika sudah mulai pelan-pelan masjid dibuka, pelan-pelan Allah SWT sudah memberikan pertolongannya lewat masjid disambangi, masjid dilaksanakan rutin 5 waktu, insya Allah virus corona akan pelan-pelan dihilangkan oleh Allah SWT atas kehendak Allah SWT. Ini penting. Kenapa? Karena usaha batin ini tidak kalah menariknya. Mungkin kita pakai zikir-zikir, silahkan. Zikir apapun silahkan, asalkan zikir kepada Allah SWT adalah sangat benteng kuat bagi kita. Termasuk lagi jangan lupa membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran. Karena apa? Sudah banyak penelitian, orang yang sakit baca Al-Quran insya Allah sembuh. Dan sudah ada dalam Al-Quran dijamin, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai syifa, obat. Maka maksimalkan untuk baca Al-Quran. Dan sudah ada, ternyata dibuktikan, mungkin panjenengan bisa melihat channel yang lainnya di YouTube, orang yang baca Al-Quran yang tadinya divonis virus corona positif, baca Al-Quran rutin setiap hari, ternyata takdirnya Allah SWT menjadi virus coronanya negatif. Ini adalah bahwa zikir sangat penting dalam tubuh kita masing-masing. Mohon maaf,
kalau di antara kita terlalu yang namanya dohirnya dikuatkan. Ada cerita yang mungkin sangat simpel saya sampaikan. Suami istri dan anak ini sudah memakai protap yang ada, dijaga dengan ketat, tidak boleh melaksanakan aktivitas yang di luar yang ada, tapi ternyata atas izin Allah SWT, zikirnya, batinnya tidak dikuatkan, ternyata Allah SWT satu keluarga kena, kecuali anak yang paling kecil yang tidak kena. Itu adalah atas izin Allah SWT. Ada lagi dokter yang memang spesifiknya adalah dokter, protapnya luar biasa, sangat ketat, bahkan tidak berani membuat penelitian atau tidak berani membuat buka di umum, prakteknya juga di rumahnya masing-masing atau di rumahnya sendiri. Ternyata atas izin Allah SWT, karena terlalu takut dengan virus corona ini, ternyata atas takdirnya Allah SWT, dokter ini kena dan meninggal dunia karena ketakutan-ketakutan dan tidak terlalu dekat dengan Allah SWT. Tapi kita lihat juga beberapa masjid di tempat lainnya. Ada masjid di Martapura yang di sebelahnya itu adalah pasar Rebo, pagi sore rame, banyak orang di situ, juga jamaahnya luar biasa banyak, bahkan banyak yang orang-orang tua. Tapi ternyata dilaksanakan ramenya di pasar sebelahnya, masjidnya juga rame atas izin Allah SWT. Di dalam masjid itu jamaahnya tidak ada yang kena, dan moga-moga takdir Allah SWT sampai detik ini, dan moga-moga sampai kapanpun tidak ada yang kena dalam virus corona ini. Hadirin di program Islampedia yang amat kami hormati, maka virus corona ini jangan dibuat main-main, hanya protap kesehatan saja kita lalui, tapi protapnya Allah SWT seringkali tinggalkan, jangan, harus dilakukan juga. Bahkan mohon maaf, di Aceh mulai dulu sampai sekarang ketika virus corona ini muncul, tidak ada yang kena, hanya satu yang kena. Ini semua atas takdirnya Allah SWT. Protap dijalankan iya, tapi ternyata takdirnya Allah SWT juga berjalan supaya kita menjadi orang-orang yang tentunya diselamatkan oleh Allah SWT. Bahkan mohon maaf, ada sel itu didengarkan musik, menurut ceritanya atau menurut penelitiannya ini adalah semakin besar dan besar, tapi ketika sel ini didengarkan azan, dibacakan Al-Quran, semakin mengecil. Apa maksudnya? Dalam Al-Quran disampaikan bahwa semua makhluknya Allah SWT bertasbih, termasuk mohon maaf virus corona ini juga bertasbih kepada Allah SWT. Nah insya Allah kalau selalu bertasbih, mohon maaf, virus corona ini sungkan pada orang-orang bertasbih. Virus corona ini sungkan pada orang bertasbih, karena orang-orang tasbih itu adalah memuliakan, menghormati, taat kepada Allah SWT. Bahkan mohon maaf, Profesor Murakami dari Jepang, beliau menyampaikan, jika orang sering berzikir atau berbuat baik, maka fisiknya menjadi kuat, ada energi positif, penyakit tidak bisa masuk. Namun jika orang itu seringkali berbuat dosa, berbuat maksiat atau berbuat jelek, fisiknya akan lemah, maka penyakitnya mudah masuk. Sakit jika sering digunakan zikir kepada Allah SWT, cepat sembuh. Tapi sakit jika ternyata seringkali digunakan maksiat pada Allah SWT, imunnya akan menurun. Ini poin-poin yang tentunya di dalam kajian keislaman atau sebagai umat Islam harus percaya di dunia dohir dan batin. Jangan sampai kita kuatnya, ketatnya di dunia dohir, yaitu kesehatan, tapi batinnya kita tidak jalankan. Mohon maaf, masih banyak umat Islam yang takut ke masjid, tapi mohon maaf juga banyak yang ke mal-mal. Takut ke masjid tapi berani ke mall. Takut untuk beraktivitas ibadah spiritual kepada Allah yang membuat corona, tapi ternyata tidak takut di tempat-tempat pasar. Padahal itu mohon maaf, lebih banyak kecenderungan kemaksiatannya, lebih banyak analisa mohon maaf tidak baiknya daripada baiknya. Sangat amat yakinlah masjid itu baik, masjid itu luar biasa. Maka new normal kali ini adalah yang tidak ke masjid tidak normal, yang tidak baca Quran tidak normal, yang tidak zikir tidak normal, yang tidak sholawat tidak normal. Dan poin yang terakhir, perbanyak sodakoh. Karena apa? As-sodakotu tadfa'ul balad. Sodakoh bisa menolak bara, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, asal tidak memberatkan. Dan sudah ada perhitungan yang matang, yang rinci, bahwa
itu sudah ada pengeluaran untuk agama, untuk keluarga dan lain sebagainya, maka sedekah ini ayo kita pertajam. Apalagi mohon maaf mendekati Idul Kurban ini, ayo yang orang-orang kaya perbanyak untuk saling membantu, khususnya ikuti yang namanya kurban ini, perbanyak bantu orang-orang yang tidak mampu. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan, la yaqrubanna musholana, jangan mendekati musolah tempat ibadahku yaitu masjid. Jika memang kita mampu, keluarkan itu untuk membantu sesama. Yang sulit kita bantu, yang kaya jangan sampai menjadi orang yang pelit. Ingat, kekayaan kita yang memberikan adalah Allah SWT. Jangan sampai kekayaan itu diambil oleh Allah SWT. Moga-moga yang singkat ini bermakna, bermanfaat, dan hidup kita semakin barokah serta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di program Islampedia yang lain, dan moga-moga kita selalu menjadi orang-orang yang sehat dohir batin, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmat, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.